Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Anissa Fitria ya. Kalian bisa manggil Ibu Anissa. Nah, sekarang kan kalian sudah kelas 11, Ibu akan memulai membahas mengenai tentang sistem gerak ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini kita akan membahas mengenai sistem gerak ya anak-anak. Nah, sebelumnya kan kamu pasti sudah belajar pada saat SD, pelajaran IPA-nya ya, atau sains. Nah, pada pada sekarang nih, saat ini kamu di SMP, kamu juga akan mulai belajar juga IPA yang lebih agak spesifik, ya kayak gitu. Ya, Ibu akan membahas mengenai struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem gerak. Ya, sistem gerak kalian tahu lah ya pada umumnya seperti apa. Ya, yang menggerakkan tubuh kalian, ya, tangan, lalu kaki, seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, Ibu izin menjelaskan ya. Nah, ini ada rangka tubuh ya. Rangka tubuh itu dia kan memang sebagai penopang tubuh ya, Nana. Jadi dia itu termasuk dalam strukturnya ini, ya. Untuk rangka tubuhnya itu ternyata memiliki banyak sekali fungsi loh, Nak, ya. Di sini Ibu kasih gambar tengkorak serta berbagai macam bagian rangkai atau tulang ya. Dari bagian atas kalian ya, di tengkorak ya. Ini rangka tubuh juga ya. Kamu bisa pegang kepala kalian, lalu ada di bawah ada rahang bawah ya. Lalu ada tulang selangka, lalu tulang belikat ya. Tulang pengumpil ke bagian lengan ya. Tulang hasta, telapak, jari tangan ya. Lalu juga di bagian badan ini ya, ada leher ya, tulang leher, lalu tulang dada, lalu tulang belakang, tulang panggul ya. Lalu kita ke bagian kaki. Bagian kaki itu ada tulang paha, tulang tempurung lutut ya, lutut kalian. Lalu ada tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Nah, tulang-tulang ini itu atau kerangka ini tuh punya fungsi ke pada tubuh kita loh, ya. Jadi, ini yang bagian di dalam tubuh kalian ini, ya, ini memiliki fungsi untuk tubuh kamu. Ya, tulang yang ada pada diri kamu ini memiliki fungsi, ya. Yang pertama itu untuk memberi bentuk, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau misalnya badan kamu nggak ada tulangnya, itu daging gitu ya, bagian dalam ini daging, itu tidak akan membentuk suatu apa ya, suatu bagian atau suatu bentuk ya. Kayak tangan, tangan ini kan kamu ada tulangnya. Kalau nggak ada tulangnya kan pasti lembek dan tidak bisa apa ya, nggak kuat gitu loh, ya Nana. Yang kedua, sebagai alat gerak pasif, ya. Lalu yang ketiga, melindungi organ tubuh dalam kita. Organ tubuh dalam itu apa? Ya, ada di dalam tubuh ini loh. Ada paru-paru, ada jantung, ya. Kalau organ dalam ini tidak kita tutupin dengan rangka atau tulang ini bisa bahaya ya, Nana ya. Jadi makanya fungsinya ini yang bisa banget kamu gampang untuk dipahami, diingat yaitu untuk melindungi organ dalam pada tubuh kalian, ya. Lalu yang keempat, tempat melekatnya otot rangka. Ya, di dalam tengkorak itu kan ada di bentuk tubuh ini kan ada otot juga ya. Nah, ini pun sama sebagai tempat melekatnya otot kayak gitu ya. Lalu juga untuk menunjang tegaknya tubuh. Tubuh bisa tegak berdiri gini kan karena ada tulang. Ya, kalau tubuh kamu nggak ada tulang, nggak bisa kamu tegak seperti ini. Nggak bisa kamu berdiri ya. Nggak bisa kamu atau berbagai melakukan aktivitas tuh nggak bisa ya. Yang terakhir adalah tempat pembentukan sel-sel darah. Ya, Ibu lanjut ya. Lalu, tulang yang menyusun rangka tubuh manusia ini ada dua bagian ya, Dek, ya, anak-anak. Yang pertama itu kerangka aksial, ya. Kedua, kerangka apendikular. Untuk gampang banget mengingatnya, Ibu mau ngasih option atau pilihan, atau bukan pilihan, kasih masukan, kasih singkatan lebih tepat ya, kasih singkatan. Ya, ingat aja itu
akap. Akap ya, aksial, AP-nya itu apedikular. Jadi akap. Kamu lihat aja, tulang menyusun rangka tubuh tuh ada 2, yaitu akap. AK-nya itu aksial, AP-nya itu apedikular. Ya, itu bisa banget kamu pakai untuk kamu mengingat ya. Mungkin nanti pada saat ulangan harian ibu mungkin akan ngasih soal ini. Jadi kamu bisa langsung teringat nih tadi Bu Nisa ngejelasin kalau tulang menyusunnya itu ada akap yaitu aksial dan apedikular. Ya, itu ibu kasih note, kamu bisa tulis di buku kamu untuk mengingat tulang yang menyusun rangka tubuh itu ada 2 bagian. Ya, ibu bahas dulu yang pertama, yaitu tentang kerangka aksial. Ya, kerangka aksial itu terdiri dari 80 tulang. Ya, sedangkan untuk kerangka yang apendikularnya itu 126. Kita bahas yang 80 tulang. Ya, kerangka aksial itu fungsinya apa sih? Ya, kerangka aksial ini fungsinya untuk melindungi organ, lalu juga memelihara postur tubuh kita. Ya, ingat-ingat ya, aksial melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Ya, dalam sama postur itu aksial. Ya, untuk macam-macamnya apa aja kamu gampang banget tinggal lihat dari badan kalian. Ya, ada tengkorak yang tadi, tulang belakang. Ini ingat aja ya, organ sama postur. Berarti kan berdiri gini, ya. Tulang rusuk, tulang dada, tulang duduk, tulang kemaluan. Oh ya, lalu ini ibu jelasin sekalian iniannya, berapa jumlahnya. Ya, pertama tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, 2 tulang kemaluan, 2 tulang duduk atau pubis, ada 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Lalu anggota gerak atas, anggota gerak bawah, tulang panggul, lalu 2 tulang usus. Ya. Di sini Ibu kasih penjelasan di tulang tengkorak ya. Tulang tengkorak. Tinggal kamu pegang aja kepala kamu. Ya. Tulang tengkorak ini Ibu kasih gambar di sini kamu bisa lihat dibagi menjadi 3 ya. Pertama tulang kepala, lalu tulang wajah sama tulang pendengar. Ya, kepala, wajah, dengar. Ya. Di sini ada di gambar Ibu kasih ini ya, panah kayak gini. Pertama itu tulang dahi. Lalu ada 2 tulang ubun-ubun, ya. 1 tulang belakang, 1 tulang baji, 1 tulang pelipis atau tapis, pelipis ya. Lalu 2 tulang rahang atas, 2 tulang pipi, ya. 2 tulang langit-langit, 2 tulang hidung, 2 tulang air mata, 1 tulang mata bajak, dan 2 tulang kongka nasal interior, ya. Lalu selanjutnya itu yang kedua ada kerangka apedikular. Kerangka apedikular. Yang tadi ya, yang akap. Aksial. Yang kedua apedikular. Untuk poin yang aksial, Ibu kasih satu contoh aja. Karena yang lebih sering dibahas memang bagian tengkorak. Ya. Nanti pun Ibu kalau misalnya mau ngasih tes atau ulang harian, Ibu bakal ngambilnya di bagian tengkoraknya aja. Ya. Yang kedua, ada kerangka apedikular. Ya. Ini kerangka ini terdiri dari anggota gerak atas sama gerak bawah. Ya, ini gampang banget kamu ingat yang tadi pertama, yang aksial. Aksial itu kan tadi bagian organ sama postur. Yang yang keduanya yang apedikular yaitu gerak atas, gerak bawah, tangan dan kaki ya. Itu gampang banget kamu tinggal ingat-ingat aja atau kamu bisa nulis di notes, ditulis aja di kertas kamu ya dengan ditandain seperti itu. Tulang anggota gerak atas itu ada apa aja? Ada gelang bahu, tulang gelang bahu. Di sini mau kasih contoh nih ya, ada tulangnya. Ya, tulang lengan atas, ya. Terus juga ada tulang pengumpil, tulang hasta, pergelangan tangan, jari tangan, ya. Nah, untuk di bagian bawahnya itu juga ada gambarnya tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, pergelangan kaki, telapak kaki, jari kaki.
ya. Di sini Ibu jelasin juga ada berbagai ininya pengertiannya ya, kamu tinggal dibaca aja. Ya, tulang belikat. Ini sekalian Ibu kasih nama lainnya, ya. Lalu lanjut. Maaf ya, Ibu lanjut. Nah, yang tulang anggota bawahnya, anggota gerak bawah ini, kalian bisa lihat. Yang tadi juga sama gambarnya. Cuman ini rinciannya Ibu jelasin. Ada satu tulang duduk atau ischium, lalu ada satu tulang ilium, ya, satu tulang kemaluan atau pubis, lalu juga terdapat acetabulum, yaitu lekukan tempat melekatnya tulang paha sini, ya. Jadi kan ada lengkukan di sini bagian paha kamu, ya. Lalu untuk poin di tulang kaki itu ada apa aja? Ada tulang paha, lalu ada 2 tulang betis atau fibula, tulang tempurung lutut atau patella, tulang kering atau tibia, 14 buah tulang pergelangan kaki, dan 10 tulang telapak kaki metatarsus, dan yang ketujuh ada 28 tulang jari kaki atau phalanges. Ya. Lanjut, di sini Ibu akan membahas juga mengenai proses pembuatan tulang. Nah, untuk dari materi aksial sama apendikular ini ada yang mau ditanya? Mungkin dari anak-anak yang masih kurang paham ya oleh pengertian yang tadi Ibu jelaskan. Coba ada yang masih belum paham nggak? Ya, sambil nanti Ibu lanjut ke materi yang tadi pembuatan tulang ya. Ada yang mau? Sama nanti di akhir Ibu mau ngasih kuis ya via Google Form aja. Linknya Ibu kirim ke grup kelas. Nanti adik-adik ya Nana tinggal kirim lewat Google Form. Ini cuma pertanyaan yang Ibu bahas hari ini aja ya. Nanti di akhir Ibu kirim linknya, kamu tinggal mengerjakan ya. Ibu mau tahu kalian sudah paham atau belum materi yang telah Ibu kasih pada hari ini. Nggak ada ya, nggak mau tanya, Ibu lanjut ya, Ibu izin melanjutkan. Lalu, Ibu akan membahas mengenai proses pembuatan tulang atau osifikasi ya. Ini gampang banget, kamu tinggal mengingat mengingatnya itu pembuatan tulang osifikasi ya. Nah, rangka manusia itu terbentuk lengkap ketika kamu sudah berusia 2 bulan atau pada awal bulan. Nah, ketiga tulang berasal dari kartilago atau tulang rawan. Nah, tulang ini berasal dari jalan embrional atau mesenchyme. Di sini Bu ada prosesnya. Cuman Ibu taruh di bawah aja ya, lebih dekat. Lebih zoom nggak sih? Di bawah. Di sini kan kelihatan ya Ibu dari gambarnya dulu ya. Ini tulang rawan ya yang warnanya ungu ini, ungu biru. Yang di dalamnya ini adalah tulang rawan lambat laun yang mengeras menjadi tulang sejati. Ya. Di sini ada penjelasannya kalau misalnya nanti suara Ibu kecepatan, kamu bisa baca dari yang Ibu jelasin alur prosesnya. Ya. Di sini rongga di tengah tulang terisi oleh sel-sel pembentuk tulang atau osteoblast yang bagian dalam sini. Lalu, sel-sel tulang terbentuk secara konsentris membentukkan dari dalam keluar sel. Nah, jadi ini yang dari dalam ini akhirnya keluar nih, ya, karena ada pembuluh darah di sini. Lalu saluran Harvest terbentuk akibat adanya sel osteosit yang melingkari pembuluh darah dan sel saraf sehingga membentuk saluran Harvest. Yang terakhir proses pengerasan tulang dinamakan osifikasi. Nih. Jadi ini yang tadi Ibu bilang, tulang rawan yang warna ini. Jadi pada bagian tulang sejati ini akhirnya ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini akhirnya bergabung ke sini ke bagian bawah sehingga membuat tulangnya itu mengeras. Ya.
Jadi hasilnya ini di sebelah paling kanan. Tulang rawan sendinya ini paling atas, lalu di sini tulang keras yang tadi, lalu ini ada tulang rawan sedang masih bertumbuh yang warna biru tua ini, ya. Lalu ini yang sama yang kayak tadi tulang keras sedang bertumbuh. Pokoknya kalau mau ngebedain, tulang rawan itu yang masih warnanya di sini sih dikasihnya sih yang di atas ya warnanya biru. Yang di bawahnya ini tulang keras yang masih sedang bertumbuhnya itu warnanya agak ke kuning atau orange, ya. Nah, di sini ada tulisannya nih, ya. Lanjut. Ada Ibu akan membahas tentang mengenai jenis tulang, ya. Mengenai jenis tulang. Di sini ada dua ya, anak-anak ya. Ada tulang rawan lalu tulang keras, ya. Diingat aja. Atau Ibu mungkin buat singkatan. Ya, disingkatnya raker. Raker, rawan, keras. Gampang banget ya. Jenis tulang, raker, rawan, keras. Oke. Nah, macam-macam tulang itu ada 3, ya. Bentar. Nih, yang ini ya, nak. Sebentar. Kita ngebahas yang tulang rawan dulu. Ada 3. Ibu di sini ngasih sampel untuk mengenai bagiannya ini. Gambarannya biar kamu paham. Yang pertama, tulang rawan hialin bening, yaitu ini gambar seperti ini, ya. Lalu ada tulang rawan elastis, ya. Lanjut. Lalu ada tulang keras atau osteon, ya, yang tadi raker. Di sini penjelasannya, ya. Di sini itu ada beberapa bagian dari tulangnya, ya. Yang pertama ada osteopregonator, sel khusus yang mampu berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu apa ya? Membelah atau ya membelah sih. Menjadi osteoblast dan terdapat di bagian luar membran atau periosteum. Di gambarnya yang ini nih. Nah, jadi bagian luar ya. Lalu ada osteoblast, yaitu sel tulang muda yang akan membentuk osteosis. Osteoblast. Nah, yang ini warna pink. Ya. Lanjut ada osteosit, sel-sel tulang sudah yang dewasa. Osteosit nih, ya, sebelah kiri. Lalu ada osteoklas, sel yang berkembang dari monosit, ya, dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Fungsinya itu untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Tulang sebagian sini. Lanjut, ya, struktur tulang. Di sini mungkin nanti ini bisa buat soal, Ibu buat soal ini ya, ulangan harian, ya. Kamu tinggal pelajari aja gambarnya. Di sini ada kanakuli, ada osteosit, lalu ada lakuna. Ya, saluran Harvest, ya, bagian bawah sini ada spongy bone, lalu bagian bawah ada tulang kompak, sebelah kirinya ada pembuluh darahnya nih ya, lalu ada periosteum. Serta yang biru ini ada periosteum, tulang kompak, sama tulang spons yang bagian sininya. Ini kan dalam bentuk dalamnya, ini luarnya seperti ini yang Ibu telah tunjuk, ya. Lalu ada pembagian tulang keras, ya, pembagiannya atau bagiannya gitu. Ini bagian tulangnya sama seperti yang tadi, ya. Untuk bagian yang ada apa aja, di sini ada pengertiannya, Ibu kasih beberapa poin. Ada tulang kompak, lalu ada matrik rapat, lalu ada antar saluran Havers yang dihubungkan oleh saluran Volkmann, ya. Saluran Volkmann. Lalu ada tulang spon, lalu juga ada trabekula, lalu ada rongga yang di trabekula yang tadi itu terdapat oleh sumsum merah, ya. Sumsum merah ada di trabekula. Ingat-ingat aja, sumsum merah itu
adanya di trabekula, ya. Lalu untuk poin bentuk-bentuk tulang nih, ya. Tulang tuh ada apa aja sih gitu kan? Nah, yang pertama ini ada tulang pipi, ya. Tulang pipi. Untuk contohnya apa? Yaitu tulang tengkorak. Ya, tinggal pegang kepala kamu. Ini pipi. Pipi itu tulang tengkorak, tulang rusuk sama tulang belikat, ya. Lalu yang kedua ada tulang pendek, ya. Tulang pendek itu bentuknya tidak beraturan ya. Itu gampang banget. Tinggal kamu lihat di tangan sama kaki kamu. Ini tulang pendek sama di kaki kamu, ya. Lalu yang ketiga tulang pipa. Bentuknya itu dia silindris. Yaitu ada tulang paha, tulang lengan atas, ya. Lanjut, Ibu next. Lalu hubungan antar tulang, ya. Hubungan antar tulang, ya. Di sini ada beberapa sebutan, ya. Jadi antar tulang ini ada hubungannya apa aja nih, gitu ya. Yang pertama ada diartosis ya, anak. Artinya itu pengertian bahasa Indonesianya itu banyak gerakan, ya. Yang kedua ada amfiortosis, yaitu sedikit. Jadi ini kayak anonim, ya, lawan katanya. Diartrosis ini banyak gerakan, amfiartosis ini sedikit, ya. Kalau mau disingkat kayak tadi pakai yang Ibu kasih, itu bisa kata diam. Diartrosis, amfiartrosis. Yang di-nya ini banyak gerak, am-nya ini yang sedikit gerak, ya. Diam, diartrosis dan amfiartrosis. Gampang banget ya. Ini gampang banget Ibu kasih tips ya. Untuk diartrosis itu sebenarnya geraknya tuh banyak. Nanti di bawah Ibu jelasin. Karena dia ada beberapa sendi gitu, ya. Kalau amfiartrosis ini hubungannya itu ruas tulang belakang, bagian belakang kamu, ya. Ya, ruas tulang belakang ini sama rusuk, ya. Lalu ada sinatrosis, tidak dapat digerakkan. Kalau ini dia benar-benar gak ada gerakan, ya. Lalu ada sinatrosis yang sinfibrosis, menghubung antara serabut jaringan ikat antar tulang tengkorak atau sutura, antar tulang yang ada di tengkorak kalian, atau sebutannya sutura. Lalu ada sinatrosis sinkondrosis, hubungannya tulang rawan, ya, berupa tulang rawan. Yang tadi di awal dibahas tulang rawan sama tulang keras ya, yang raker. Hubungan epifisis dengan diafisis. Lanjut. Ini ada diartosis ya, anak-anak. Yang tadi di awal yang Ibu bilang banyak gerakan. Lawan katanya siapa? Yang tadi di awal siapa? Ya, amfiartrosis. Diam. Diartrosis, amfiartrosis. Ya. Diartrosis itu dia banyak sekali ya macam-macamnya. Di sini Ibu kasih berapa nih ya? Di sini Ibu kasih 6. Pertama ada sendi peluru. Ya. Bergerak ke segala arah. Ini contohnya ini ada tulang lengan atas sama tulang belikat. Nanti di slide selanjutnya Ibu kasih gambaran biar gampang ya. Biar gampang kamu rekam, kamu ingat-ingat ya. Lalu yang kedua contohnya itu ada paha sama panggul. Paha kamu sama panggul kamu. Ya, itu sendi peluru. Lanjut, ada sendi luncur. Ya, ada sendi luncur. Gerak menggeliat, membungkuk, menengadah, ya kayak gini, menengadah, menengkup, ya. Itu luncur. Lalu sendi pelana, gerakan dua arah pada ibu jari, ya, dua arah. Lalu sendi engsel, gerakan satu arah, yaitu siku kamu bisa kayak gini kan. Lutut kamu bisa ditekuk, bisa lurus, sama ruas-ruas jari, ya. Itu engsel. Lalu selanjutnya ada apa? Ada sendi putar, gerakan memutar, ya, tulang hasta. Lalu ada sendi geser, sendi menggeser, ya. Ini di bawah Ibu kasih contohnya ya, anak-anak. Di sini Ibu kasih contoh. Maaf banget kalau suara Ibu agak bindeng, karena Ibu lagi ada sedikit flu. Tapi Ibu harap bisa terdengar dengan jelas ya. Lanjut. Ini contoh diartrosisnya ya. Ini Ibu kasih
gambaran yang tadi. Nih ya, sendi putar, diputar ya. Jadi bagian tulang lengan atas kamu sama tulang pengumpil sama hasta ini ya ada sendi putarnya. Di sini sebagai ibu kasih tahu putar seperti ini. Lalu selanjutnya ada sendi peluru ya. Sendi peluru di bagian paha ya. Dia gerakannya seperti ini, yang merah-merah ini. Lanjut ada sendi engsel, ya ini cakep, cakep. Kok cakep ya? Ulangi. Ini dia gerakan seperti ini. Ya, tulang paha, lalu sendi, ya, tulang kering, sama tulang betis. Ini bagian lutut ya. Bagian lutut ya, anak-anak. Lalu ada tulang yang sendi di tangan, yaitu sendi pelana. Ya, sendi pelana. Oke. Lanjut, ada macam-macam gerakan. Ya, ada macam-macam gerakan. Di sini Ibu kasih contohnya. Ya, ada berbagai nih. Ya, cuman nyampe sini ada yang mau ditanya mungkin anak-anak. Ini mohon maaf kalau memang suara ibunya agak kurang jelas ya, karena sedang ada acara. Semoga sih nggak kedengeran. Karena bentar lagi kita pembelajarannya hari ini sudah mau selesai. Diingatin ya, yang Ibu jelasin, Ibu harap kamu mencatat dengan baik. Karena nanti setelah Ibu menjelaskan, Ibu mau ngasih kuis via Google Form. Linknya Ibu kirim nanti ke ketua kelas, ya, atau ke grup Ibu kasih. Nanti adik-adik, anak-anak kamu tinggal jawab aja di situ ya. Lanjut ya, Ibu lanjut. Lanjut ada macam gerakan. Ada macam gerakan. Gerakannya apa aja sih ya? Yaitu yang pertama ada ekstensi, fleksi, yaitu meluruskan dan membengkokkan. Contohnya itu kaki. Kaki kamu bisa diluruskan kan? Lalu bisa menekuk. Ya. Ekstensi, fleksi. Ya. Nanti gambarnya di bawah nih. Nih ya, gambarnya kayak gini. Ya. Ibu jelasin pakai kata-kata dulu ya. Yang kedua ada abduksi dan aduksi. Ini bedanya di bagian huruf keduanya ya. Ada abduksi, ada aduksi. Yaitu menjauhkan badan dengan mendekati badan. Contohnya, tangan sejajar bahu. Kamu tahu kayak tegak lurus kan? Nah, tegak lurus kayak gini. Sikap sempurna lah, kayak lagi paskibra. Ya, itu abduksi, aduksi ya. Kayak gini, menjauhi, mendekati tangan kamu tuh kayak panjang gini, atau ke bawah lurus, sikap sempurna. Ya. Lanjut, ada depresi, elevasi. Menurunkan dan mengangkat kayak gini ke atas ke bawah itu depresi elevasi. Lanjut ada supinasi dan pronasi yaitu menengadah dan menelungkup kayak gini ya, menengadah dan menelungkup. Untuk gambarannya Ibu kasih gambaran di bawah ini ya. Ya, abduction, adduction, elevasi ke atas, depresi ke bawah ya kayak gini. Lanjut kita ngebahas mengenai otot ya Nana. Otot itu ada apa aja? Ada 3 ya, diingat-ingat. Otot itu ada 3 macam, ya. Kalau mau disingkat, Ibu coba bentar. Kalau mau disingkat, LPJ. LPJ, lurik, polos, jantung. Otot itu ada apa sih? Oh, ada LPJ, ya. Lurik, polos, jantung, ya. Ibu di sini jelaskan ya. Otot lurik itu apa? Otot lurik itu dia melekat pada rangka tubuh. Rangka tubuh, tulang. Dan gerakannya itu sadar, ya, gerakannya itu sadar, ya. Lalu tersusun dari miofibril, ya. Lalu dia berintisal banyak. Nah, intisalnya itu di pinggir. Lalu berwarnanya gelap, terang, selang-seling. Yang kedua, yang kan LPJ ya, lurik, polos, yang polosnya. Dia berbentuk gelondong. Lalu intinya sel 1. Sel intisnya di tengah. Warnanya polos, dia kerjanya tidak sadar, ya, dan mudah lelah. Lalu otot jantung, berbentuknya gelondong, inti selnya 1, inti selnya berada di tengah, warnanya polos juga, kerjanya tak sadar, ya. Sebenarnya untuk kayak contohnya itu, polos sama jantung, kan jantung di dalam ya, organ dalam. Jadi dia nggak sadar. Polos juga di dalam. Untuk contoh dari 2 poin PJ ini, polos sama jantung, yaitu yang tadi ya,
pencernaan, pernafasan, pembuluh darah. Untuk otot lurik ya apa? Ya kamu gerak kamu yang sadar ya, kayak gitu. Lalu Ibu akan membahas juga mengenai tentang yang terakhir, poin terakhir yaitu tentang gangguan ya. Gangguan pada sistem gerak ya. Ada gangguan fisiologi yang pertama ya. Lalu gangguan fisik, lalu ada gangguan tulang belakang, terakhir ada gangguan pada sendi ya. Jadi buat gampang mengingat kamu kayak gangguan pada sistem gerak tuh ada apa aja ya? Oh iya, Ibu Nisa tuh kemarin menjelaskan tentang fisiologi, fisik, tulang belakang, sama pada sendi. Kalau mau Ibu pakai singkatan lagi sebenarnya agak sulit. Cuman kalau mau pakai tetap singkatan, Ibu kasih di FFTP ya, FFTP. Fisiologi, fisik, tulang belakang, dan pada sendi ya, FFTP. Ibu dari awal sudah ngasih banyak banget singkatan, semoga kamu nggak terlalu pusing, atau kamu bisa aja tulis di notes, di catatan kamu, dengan warna gitu, biar nggak pusing, karena kan mungkin banyak banget singkatan yang Ibu kasih, cuman ini sebenarnya cara Ibu biar kamu gampang mengingat, ya. Karena Ibu juga kadang kalau misalnya mau mengingat suatu materi, Ibu juga pakai cara seperti ini, pakai cara dengan singkatan ini yang nantinya akan mengingat kamu ke singkatan itu apa, artinya itu apa. Jadi ini salah satu cara atau tips biar kamu itu bisa memahami materi yang telah disampaikan. Seperti itu ya. Semoga kamu tidak bingung ya. Nah, nyampe sini mungkin ada yang mau ditanya, anak-anak, ya. Ini kita pertemuan ketiga ya. Nanti Ibu kasih, entar deh setelah pertemuan selanjutnya nanti Ibu kasih ulangan harian. Ya, pokoknya habis ini Ibu mau ngasih kuis via Google Form ya, via Google Form ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya juga. Tinggal nanti kamu isi aja ya. Kuis ini tuh sebenarnya cara bagus banget biar kamu masih mengingat materi yang telah Ibu sampaikan ya. Dengan kayak gitu kamu bisa, tertempel lah di materi materi yang tadi ya di otak kamu, apa yang telah Ibu bahas tadi ya, ya. Sebenarnya ini kamu tinggal lihat ke badan kamu aja ya, Nak, ya. Tinggal ke badan kamu aja, tulang kamu tuh ada apa aja, fungsinya buat apa, itu kan kamu yang ngerasain. Jadi kamu bisa mengekspresikan atau menggambarkan bahwa ini tuh ngebahas tentang badan saya, gitu ya. Ini tuh ngebahas tentang anggota saya, anggota tubuh saya, kayak gitu, ya. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya sebelum Ibu tutup kelasnya? Coba dari anak-anak nih gimana? Mungkin ada yang masih belum paham, mungkin materi Ibu terlalu cepat disampaikan, ya. Coba ada yang mau tanya sebelum Ibu tutup, ya. Yang masih bingung, ini bisa kamu di ini aja, apa, PowerPoint yang telah Ibu kasih, kamu print aja gambarnya. Atau kamu bisa nyari di Google gambar anggota tubuhnya ini, kamu tempel di buku catatan kamu. Biar kamu tahu, oh ini tuh tulang ini tulang ini. Itu cara yang efektif banget biar kamu lebih memahami materi Ibu, gitu ya. Ya udah, Ibu cukupkan dulu sampai saat ini ya, Ibu cukup akhiri. Nanti kuisnya Ibu kirim ya, Ibu kasih waktu juga kayak 5 sampai 10 menit aja. Ya, ini buat melatih kamu juga untuk melatih kemampuan kamu, ya. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.